nama saya Wididian dalam benua NIM 202117057. Di sini, saya akan mencoba menjelaskan kepada kita satu contoh soal tentang metode simplex. Di sini kita ada satu kasus yaitu disuruh memaksimumkan nilai Z sama dengan 2x1 ditambah x2 terhadap fungsi kendalanya yaitu x1 ditambah 2x2 kecil dari atau sama dengan 5, 3x1 ditambah x2 kecil atau sama dengan 9, di mana x1 dan x2 besar sama dengan 0. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan mengubah fungsi kendala ini dalam bentuk baku, di mana setiap fungsi kendala ini kita tambahkan satu variabel slack untuk mengubah tanda ketidaksamaan ini menjadi tanda sama dengan, sehingga kita peroleh 1 ditambah 2x2 ditambah 1 sama dengan 5, di mana S1 adalah variabel slacknya. Yang kedua yaitu 3x1 ditambah x2 ditambah x2 sama dengan 9. Sehingga kita peroleh bentuk bakunya yaitu Z sama dengan 2x1 ditambah x2 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah x2. Setiap nilai Z ini kita pindahkan ke sebelah sehingga kita peroleh nilainya Z dikurang 2x1 dikurang x2 dikurang 0s1 dikurang 0s2 dikurang s1, hasilnya adalah 0. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu mengubah bentuk baku yang kita buat tadi dalam bentuk. Di sini kita ada nilai basic yaitu nilai Z, S1 dan S2-nya. Di mana tadi kita kan ada nilai X1, X2, S1 dan S2, K. Dan NK ini adalah nilai kanan. Sehingga kita peroleh nilai Z-nya tadi adalah 2, 1, 0, 0, 0, dan seterusnya. Langkah selanjutnya untuk maksimumkan nilai Z, pertama-tama kita harus melihat apakah nilai Z ini tidak memiliki nilai negatif. Karena nilai Z ini memiliki nilai negatif, maka tabel ini full. Sehingga untuk mengoptimalkannya kita mencari nilai negatif tertinggi pada baris Z. Sehingga nilai negatif tertinggi di sini kita peroleh pada kolom X1. Sehingga kolom X1 ini dapat kita katakan sebagai kolom pivot. Kolom pivot ini artinya kolom kunci, di mana di sini terdapat nilai negatif terbesarnya. Selanjutnya kita menentukan nilai rasio untuk menentukan baris pivotnya. Untuk menentukan nilai rasio kita dengan cara kita membagi nilai kanan dengan kolom pivotnya, yaitu di mana 0 bagi min 2 yaitu 0. Maaf teman-teman, di sini ada kesalahan sedikit. Untuk nilai kanannya yaitu 5 bagi 1 hasilnya adalah 5, dan nilai 9 dibagi 3 adalah 3. Sehingga kita peroleh rasio terkecil yaitu adalah 3. Sehingga baris dari 3 ini bisa kita sebut sebagai baris pivot. Sedangkan pertemuan dari kolom pivot dan baris pivot kita sebut sebagai elemen pivot. Setelah kita menentukan pivot, baris pivot, dan elemen pivot, selanjutnya kita masuk pada iterasi. Di sini kita membuat tabel ulang untuk mengoptimalkan nilai Z. Tadi kan kita peroleh nilai nilai elemen pivotnya. Jadi setelah kita menentukan nilai elemen pivotnya, kita bagi nilai elemen pivotnya dengan setiap baris pivot yang sudah tadi. Sehingga 3 bagi 3 hasilnya 1, 1 bagi 3 hasilnya 1/3, 1 bagi 3 hasilnya 0, 1 bagi 3 hasilnya 1/3, dan nilai kanannya tadi 9, kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 3. Untuk selanjutnya teman-teman, untuk
menentukan nilai Z baris Z dan S1 dengan cara kita melakukan perhitungan. Perhitungannya kita lakukan dengan cara kita mengalihkan nilai setiap baris X1 tadi, setiap kolom kunci yang sudah kita peroleh dengan setiap baris sebelumnya, sehingga kita peroleh nilai X1 hasilnya adalah 0, nilai X2 hasilnya negatif sepertiga, nilai S1 hasilnya adalah 0, nilai S2 hasilnya 2/3, dan nilai kanannya adalah 6. Selanjutnya untuk nilai S1 kita peroleh X1 adalah 0, X2-nya 5/3, S1-nya 1, S2-nya min sepertiga, dan nilai kanannya adalah 2. Setelah kita memperoleh hasil hitungan baris Z dan baris S1, kita memasukkan setiap hasil perhitungan ini ke dalam baris. Setelah kita memasukkan setiap nilai hasil perhitungan kita tadi ke dalam tabel, maka kita melihat apakah tabel ini sudah optimum atau belum. Setelah kita lihat, di sini tabelnya masih belum optimum karena baris Z masih ada nilainya yang negatif. Karena syarat suatu baris disebut optimum jika baris Z-nya tidak ada nilai negatif. Langkah selanjutnya untuk mengoptimalkan yaitu kita melakukan teknik seperti sebelumnya, yaitu menentukan kolom pivot, baris pivot, dan pivotnya. Sehingga kita peroleh di sini baris pivotnya yaitu pada X2, baris pivotnya yaitu nilai yang terkecil yaitu S1, sehingga kita peroleh nilai rasio elemen pivotnya yaitu 5/3. Langkah selanjutnya yaitu seperti sebelumnya kita melakukan perhitungan, kita membagi setiap elemen pivot dengan baris pivotnya yaitu, sehingga kita peroleh seperti pada tabel berikut. Seperti sebelumnya, untuk mengisi nilai baris Z dan X1 kita melakukan perhitungan dengan cara mengurangi setiap nilai baris dengan kolom pivotnya, sehingga kita memperoleh nilai X1 yaitu 0, X2 yaitu 0, S1 adalah 1/5, S2 sama dengan 3/5, dan nilai kanannya yaitu 4. Untuk nilai S1 adalah 0, X2-nya adalah 0, S1-nya yaitu negatif 1/5, S2-nya yaitu 2/5, dan nilai kanannya adalah 6. Seperti sebelumnya, setiap hasil perhitungan ini kita tambahkan di dalam tabel, sehingga dapat kita peroleh seperti pada gambar. Setelah kita memperoleh hasil dari tabel yang kedua ini, kita melihat teliti ke bawah baris Z ini sudah tidak ada nilai negatifnya, sehingga dapat kita simpulkan baris Z ini sudah optimum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Ya,